Yang mana seseorang harus senantiasa ayyujahida nafsahu fil ilmi, bersungguh-sungguh untuk bisa berilmu, yata'allamu fi wa yu'allimu fi, belajar dan mengajar akan ilmu syar'i yang dia dapat. Lalu ayyujahida nafsahu fil amal ba'da ilmi, yaitu mengaplikasikan, mengamalkan dari apa yang ia punya terhadap ilmu. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ancaman orang yang menyembunyikan ilmu, kitmanul ilmi. Kata Nabi, "Au kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul jimahu minan nar." Itu orang yang menyembunyikan ilmu, dia akan dicambuk dengan cambuk api neraka, naudzubillah. Maka senantiasa seseorang ketika sudah berilmu, apa yang dia bisa sampaikan dari ilmu syar'i tersebut. Dengan metode dakwah yang mana sudah dijelaskan 3-4 tingkatan atau 3-4 uslub. Bagaimana tata cara dakwah yang baik sesuai syariat. Ya. Bil hikmah yang pertama. Kemudian al-mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya. Kemudian dengan wajadilhum billati hiya ahsan, apabila dia ahlul kitab, orang-orang kufar, Yahud dan Nasara, yang notabene mereka cerdas untuk bisa berargumentasi, maka harus senantiasa melakukan debat yang secara sehat. Kemudian ketika kita sudah menggapai dari 3 tingkatan ini, senantiasa kita harus bersabar. Bersabar atas maksiat kepada Allah, bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sabar di dalam medan jalan dakwah, terlebih dakwah akidah ini atau dakwah tauhid ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang antum dan antuna sekalian jalan di atasnya, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah, memberikan ganjaran pahalanya berlipat ganda. Na'am, barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pada sesi di mana kita berhenti juga sedikit menafsirkan dalam surat Al-Asr, yang ini juga menekankan dari atau sebagai referensi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terhadap jihadun nafsi tadi, istilah jihadun nafsi. Ya. Bagaimana surat Al-Asr mengumpulkan tentang keimanan, amal saleh, saling berwasiat terhadap atau saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, ini berkumpul. Nah, kita akan lanjutkan pada paragraf selanjutnya yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yaqulu muallif asy-syari rahimahullahu ta'ala, fallahu azza wa jal aqsamu fi hadha suratu bil asri ala anna kulla insan على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره أو عظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. طيب. Ya, artinya nah,
Fallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dari surat Al-Asr ini, ya, karena anna kulla insanin, karena sesungguhnya setiap manusia itu di dalam kerugian, ya, mahma kathura maluhu, atau mahma kathura malahu, atau walaupun banyak hartanya, banyak anaknya, wa 'azama qadrahu, kemampuannya dia besar, wa syarafahu, kemuliaan yang ia miliki besar, ya, illa man jama'a hadhil awsaf al-arba'ah, kecuali dia mengumpulkan dari 4 sifat ini, maka semuanya ini akan bermanfaat, dan maka semua ini akan tidak bermanfaat kecuali dia memiliki dari 4 sifat ini. Ahaduha al-imanu wa yashmalu kullu ma yuqarrabu ila Allah ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'. Ya. Yaitu yang pertama beriman, yang mencakup apa yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan keimananlah keyakinan itu bisa timbul, dan tidak akan mungkin keimanan yang sahih melainkan dia harus memiliki ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidak hanya cukup beriman kepada Allah saja, namun yang kedua disebutkan atsaniu al-amalu salihu wa huwa kullu qaulin. Na'am. Kullu qaulin aw fi'lin yuqarribu ila Allah bi ayyakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan wa li Muhammadin alaihi salatu wassalamu muttabi'an. Yaitu beramal saleh, baik setiap perkataan maupun perbuatan yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadikan perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, serta mengikuti apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal saleh harus beriringan terhadap apa yang sudah ditentukan dalam dalil syar'i Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar amal soleh begitu saja tanpa ada ilmu, tanpa mengikuti dari arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ketika kita sudah beriman, beramal soleh, maka senantiasa yang selanjutnya, poin yang ketiga, ats-tsalitsu at-tawasi bil haqq, ay wa huwa at-tawasi ala fi'lil khairi wal hathi alaihi wa targhibi fih. Artinya saling menasihati di dalam kebaikan atau kebenaran, yaitu saling menasihati terhadap perbuatan baik dan mendorongnya dan memotivasinya. Kemudian yang keempat adalah at-tawasi bil sabri, ay bi ayyusiya ba'duhum ba'dah bis sabri ala fi'li awamirillahi ta'ala wa tarki maharimillahi wa tahmil aqdarillah, atau wa tahammul aqdarillah. Naam. Itu saling menasihati di dalam kesabaran, yang senantiasa memberikan nasihat tersebut satu sama lain dengan kesabaran, yaitu mengamalkan perintah-perintah Allah, melakukan perintah-perintah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan sanggup memikul dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpullah dari 4 ini, semua yang kita miliki dari harta dunia bisa kita gapai. Artinya kita memiliki atau mengumpulkan dari kesalihan duniawiyah dan kesalihan ukhrawiyah, hasanan. Taib, kita lanjutkan.
Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri yatadammananul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari ladaini bihima qawamul ummati wa salahiha wa nasriha wa husuli syarfi wal fadilati laha. Liqauli tabaraka wa ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, surah Ali Imran. Ada dua kata kunci yang dimana Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dari dua poin atau dua unsur, satu di antara dua unsur surat Al-Asr ini, yaitu at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran, yaitu berkumpulnya di mana? Pada amalan amar ma'ruf nahil munkar, yang mana ini merupakan puncak atau dari pucuk, ya, pucuk dari umat ini, ya, baik dari membenarkan umat ini, menolong umat ini, ya, kemudian tercapai agar dapat tergapainya kemuliaan dan keutamaan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Masya Allah, dari sifat atau dari amal amar ma'ruf nahi munkar ini memiliki keutamaan yang besar. Bahkan yang mana amar ma'ruf nahi munkar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, agar senantiasa dapat mengubah dari segala metode yang ada yang kita punya, ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar terkait dengan amalan-amalan kita yang kita punya, agar senantiasa amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi satu pokok di mana menjadikan satu pokok modal dalam dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang keluar dari masyarakat manusia, ya, yang ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar yang paling sederhana, yang dalam titik level rendah namun memiliki keutamaan yang besar adalah senantiasa amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga kita, kepada istri dan anak kita. Ya, itu sangat paling minimal, namun keutamaannya besar. Sebelum kita berdakwah kepada orang lain, maka senantiasa kita harus mengiringi dakwah kita kepada keluarga kecil kita, kepada istri anak kita, kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita. Dan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa tidak hanya mendakwahi kepada kaum Quraisy saja, ya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi sanak saudaranya, kerabatnya, bahkan sekalipun pamannya tersendiri yang tercinta, ya, bahkan sampai dikatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka indallah, ya, bahkan beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku bela nantinya, ucapannya aku akan menjadi hujjah bagimu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata sayangnya Abu Talib mati dalam keadaan di atas ajaran nenek moyangnya.
Maka dari sini amar ma'ruf dan nahi munkar sangat penting untuk kita bersama perhatikan di dalam dakwah, terlebih dari dakwah tauhid ini. Na'am barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kita masuk pada perkataan yang baru dari Fadilatul Al-Mujaddid Syekh Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, membawakan perkataan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Wa qala al-Bukhari rahimahullahu, "Babul ilmi qabla al-qawli wal 'amal." والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya, yang artinya berkata Imam Asy-Syafi'i. Antum bisa lihat, antum-antuna bisa lihat pada halaman 45, 46 ya, dan seterusnya dalam modul bahasa Indonesianya. Berkata Imam Asy-Syafi'i, nanti kita akan berkenalan tentang seringkas siapa Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala. Beliau mengomentari dari surat Al-Asr ini. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqih." Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujjah kepada makhluknya, kepada terhadap penciptanya, kecuali dari surat ini, maka cukup baginya. Apa artinya? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian Al-Mujaddid Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menghantarkan kepada kita pada perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab atau pada kitab sahihnya yang kita masyhur kenal bersama-sama, yaitu pembahasan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu tentang ilmu sebelum berucap atau sebelum berkata dan beramal. Dan menghantarkan atau menekankan bab ini dengan dalil yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya ia Allah, tiada sekutu baginya kecuali, tidak ada ilah, tidak ada sesembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, maka ia akan mengampuni dari dosamu. Maka kata Syekh rahimahullah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal, maka berawalah dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Tayyib. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pensyarah dari kitab ini, menjelaskan poin yang pertama tentang biografi singkat Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Asy-Syafi'i huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' al-Hashimi al-Qurashi. Wulida fi Ghazzati sanah 1050 min al-Hijrah. Wa tuwfiya bi Misr sanah 4 ba'da 200 min al-Hijrah. وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى. Beliau memiliki nama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau lahir di kota Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204. Dan beliau merupakan satu di antara 4 imam madhab secara keseluruhan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada beliau. Yang mana kita ketahui bahwa Imam Syafi'i ini, antum-antuna yang mendalami ilmu hadis, ya, kita ketahui beliau itu memecah dari perkataan beliau, ada qaulul qadim dan qaulul jadid. Qaulul qadim ini di mana beliau banyak menafsirkan, banyak
banyak berargumentasi berkaitan tentang ilmu syar'i ketika di tanah kelahiran beliau dan hijrah ke Mesir, ya, menjadikan semua dari beberapa pendapat-pendapat beliau yang sebelumnya diperbaharu, ya, diperbaharu yang menjadi komprehensif, artinya menjadi keseluruhan, menjadi lebih pembaharuan. Akhirnya kita ketahui beliau menjadi akhirnya kita mengetahui tentang istilah al-qaulul jadid, tentang ucapan atau perkataan beliau baru, yang mana fatwa-fatwanya beliau banyak akhirnya yang qaulul jadid ini di kota Mesir, ya, sampai beliau Allah Subhanahu wa taala wafatkan rahimahullahu taala. Sampai kita mengetahui bahwa di beberapa daerah-daerah negara kaum muslimin yang bermadhab dari Imam Syafi'i, satu di antaranya kan Mesir, kemudian kita di kita ya satu di antara negeri yang memiliki madhab pemikiran Imam Syafi'i. Namun sayangnya kita menyayangkannya banyak orang-orang yang mengetahui Imam Syafi'i, mengetahui dari konsep-konsep pemahaman ilmu syar'i versi Imam Syafi'i, namun ternyata tidak diimplementasikan atau tidak dipraktikkan secara menyeluruh. Anak Syafi'i, anak Syafi'i, tapi tidak mengetahui dari bagaimana konsep beragamanya Imam Syafi'i. Ya, sangat disayangkan. Makanya dari itu kita berilmu agar kita tidak fanatik terhadap madhab-madhab yang ada. Ya, madhab yang mu'tabar pastinya, ya, madhab yang diakui. Ya. Jangan sampai kita fanatik, namun sudah fanatik, qadarullah, ternyata tidak mengetahui konsep dari yang disampaikan oleh imam tersebut. Naam. Taib yang kedua, apa arti dari komentar beliau, ya? Yang tentang "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata la kafathum." Ya. Makanya disebutkan maksud karena dari situ muraduhu rahimahullahu taala anna hadhihi suratu kafiyatun, ya. Baik, anna hadhihi surata afwan kafiyatun bil khalqi fil hati ala tamassuki bidinillahi bil iman wal amali salihi wa da'wati ila Allah wa sabri ala dhalika. Walaysa muradihi anna hadhihi suratu kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariah. Artinya adalah maksud dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap surat ini mencakup, ya, cukup bagi untuk para makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai dorongan agar bisa agar dapat memegang teguh dari agama ini dengan keimanan kepadanya, beramal saleh untuk Allah, berdakwah di jalan Allah, dan bersabar terhadapnya. Bukan maksud dari surat ini mencakup keseluruhan ilmu syariat. Nah, ini dia. Ternyata surat Al-Asr ini mencakup dari 4 poin itu, ya, 4 pilar ini. Bukan berarti mencakup dari keseluruhan ilmu syariat atau hukum-hukum syariat yang ada. Nah, seperti itu. Nah, itu demikian, ya. Taib. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya, tadi ditekankan karena kenapa komentar ini menjadi maksudnya komentar ini disampaikan kenapa? Ada sebabnya. Karena disebutkan li'annal 'aqilal basira idza sami'a hadhihi surata aw qara'aha fala budda ay yas'a ila takhlisi nafsihi min al-khusrani wa dhalika bi ittisafi hadhihi sifatil arba' al-iman wal-iman wal-amalus salih wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Artinya inginnya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengomentari terhadap hal ini adalah supaya orang yang berakal, yang memiliki ilmu yang mendalam, apabila mendengar dari surat ini atau membacanya, maka dia harus mengupayakan dirinya agar menghindari dari sifat kerugian. Dengan apa? Dengan memegang teguh sifat 4 ini, ya, yaitu beriman, beramal saleh, saling menasihati terhadap kebenaran, saling menasihati terhadap kesabaran, seperti itu. Seharusnya orang yang sehat akalnya
Ya, dia menghindari dari apa segala pun yang bersifat merugi untuk agama dan dunianya dengan memegang 4 pilar ini. Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sedikit memberikan biografi ringkas tentang Imam Al-Bukhari. Qala al-muallif qala asy-syari rahimahullah wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Naam. Ya. Wulida bi Bukhara fi Syawal sanatan 94 wa mi'ah wa nasha'a yatiman fi hijri walidatihi wa tuwfiya rahimahullahu taala fi khartang buldatun ala farsakhin min Samarkand lailatan Idul Fitr sanatan sittin wa khamsina wa mi'atain. Taib. Imam Bukhari memiliki nama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bukhari. Ini juga dijelaskan pada hadis riwayat Imam Bukhari atau hadis yang diriwayatkan oleh beliau pada hadis tentang niat. Ya. Kalau antum punya kitab Arba'in An-Nawawi atau buku sakunya dalam modul bahasa Indonesianya itu diterangkan siapa itu nama asli Imam Bukhari ya dan Imam Muslim, bahwa Imam Bukhari punya nama demikian, lahir di Bukhara. Kita ketahui Bukhara ini adalah satu di antara wilayah di Rusia sekarang. Pada bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah, kemudian tumbuh kembang dalam keadaan kondisi yatim, ya, yang mana ayahnya wafat di kamarnya, ya, dia mungkin sakit, dan beliau wafat di Khartang, satu di antara negeri di Samarkand, di Uzbekistan kalau tidak salah ya, Samarkand ini. Itu pecahan dari Uni Soviet tadi ya, di Rusia, yaitu pada malam Idul Fitr pada tahun 256 Hijriah. Nah, kenapa pasti ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Imam Bukhari mengawali dari bab al-ilmu qabl qawli wal amal dan punya hubungan pada pembahasan kita dua pertemuan sebelumnya ya. Kita banyak membahas tentang ilmu dan ilmu. Penekanan dari beliau, kenapa beliau mengambil dalil hal tersebut dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada poin yang keempat. Istadalla Al-Bukhari rahimahullahu taala bihadhihi al-ayat, wa bil khusus pada firman Allah Subhanahu wa taala ya, bihadhihi ayatu ala wujubil bada'ati bil ilmi qabl qawli wal amal. Ay wa hadha dalilun athariyun yadullu ala annal insana ya'lam awalan thumma ya'mal thaniyan. Naam, kata beliau, Imam Bukhari menjadikan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik ya, wa wastaghfir li dzambik. Ini mengapa menjadi sebuah pendalilan, menjadikan dalil Imam Bukhari rahimahullahu taala terhadap ayat ini atas kewajiban diawalinya ilmu sebelum berucap atau sebelum beramal, karena ini merupakan salah satu dalil yang sangat berpengaruh terhadap diri kita, karena menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu pertamanya mengetahui yang pertama, yang kedua baru beramal. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kalian keluar dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui. Artinya apa? Artinya ketika bayi pada awal pertama kali yang harus mereka tekankan atau yang harus ditekankan pada hal ini adalah bagaimana seorang bayi harus mengetahui terlebih dahulu. Atau anak kecil pada fase ini adalah yang pertama adalah harus senantiasa berilmu setelah dia tidak mengetahui ilmu tersebut. Karena kalau orang sehat, pastinya orang tersebut berpikir sebelum bertindak. Bukan bertindak sebelum berpikir. Bukan dibalik. Tapi yang benar adalah berpikir sebelum bertindak. Karena semuanya itu memiliki konsekuensinya setelahnya. Ya, seperti itu. Kemudian disebutkan وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشرع atau على وفق الشرع. Ya. Artinya adalah adapun dalil akli secara pikiran ya, secara tadi ya, dalil yang kita sebagaimana sudah sebutkan. Adapun dalil secara terperinci, terteliti ya, artinya lebih meneliti dari dalil ini, bahwa sesungguhnya ilmu sebelum berucap dan beramal, ini menunjukkan karena berucap atau beramal tidaklah dibenarkan dan tidaklah diterima secara mutlak kecuali ia atau sehingga ia dari dua ini menyesuaikan dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya amalan kita, ucapan kita tidak akan dibenarkan tanpa adanya ilmu. Ilmu yang di sini dimaksud adalah dalil, mengikuti dalil Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan atau yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Dalam lafaz Imam Muslim mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada dalam satu perkara urusan agama, dalam perkara kami, dalam urusan kami, artinya dalam syariat, maka tertolak. Atau barang siapa yang beramal sebuah amalan bukan perintah yang kami perintahkan, maka hal itu tertolak. Jangan sampai amal dan ucapan kita gelar, kita keluarkan, namun hal tersebut menjadi tertolak karena tidak ada dalil yang membuktikan kesahihan ucapan dan amal kita tersebut. Wala yumkinu an ya'lamal insanu anna amalahu ala wafqi syariati illa bil ilmi. Dan tidak mungkin seseorang mengetahui sebuah amal sesuai dengan syariat kecuali dengan berilmu terlebih dahulu. Bagaimana orang ingin tahu, bagaimana seorang hamba ingin mengetahui amalnya sesuai syariat atau tidak kalau dia tidak berilmu terlebih dahulu? Nah, seperti itu. Bagaimana kita tahu kalau rasa cabai itu pedas kalau kita tidak coba terlebih dahulu? Ya, seperti itu. Bagaimana kita ingin mengetahui amalan tersebut sahih atau tidak kalau kita tidak berilmu terlebih dahulu? Ya, seperti itu. Walakinna hunaka asya'un ya'lamuhal insanu bi fitrihil kal ilmi bi anna Allah ilahu wahid fa inna hadha qad fatara alaihi al-'abdu wa li hadha la yahtaju ila ina'in kabirin fi ta'allum
Ammal masailul juz'iyatul muntashiratu fahiya allati tahtaju ila ta'allumi wa takrisu juhud. Taib. Namun disebutkan di sini, namun akan tetapi ya, terdapat sesuatu yang perlu diketahui manusia ya, dengan fitrahnya, seperti ilmu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbnya yang satu. Karena hal tersebut, atau fa inna qad futira alaihi al-'abd, karena sesungguhnya hal itu difitrahkan kepada hambanya. Maka dari situ hal tersebut tidak membutuhkan dari proses yang besar di dalam mempelajarinya. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang terpecah belah, yang menyebar di kalangan masyarakat, ya ini membutuhkan dari ilmu di dalamnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah konsep Allah Subhanahu wa taala yang esa ini, yang satu ini adalah konsep yang dimana kita mengetahui bersama, bahwa sekalipun anak kecil ketika kita beritahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu, Rabb yang satu, kita tahu. Bahkan sekalipun orang-orang kufar, orang-orang yang menentang dari agama Islam, mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang adalah Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Ya, apabila mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Dan ini yang mengatakan adalah orang-orang, atau yang mereka adalah orang yang menyatakan dirinya adalah orang yang mendustakan Allah, tapi mereka adalah orang-orang yang masih mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi. Makanya terpecahlah konsep dari tauhid yang tiga tersebut. Ya. Artinya secara fitrah, sekalipun dia ateis, dia akan tetap menyatakan bahwa adanya pemilik langit dan bumi, adanya penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, karena ada intermezzo di mana seorang ateis naik ke atas pesawat, lalu ketika pesawat itu turbulensi, mengalami kegonjakan yang dahsyat, orang ateis ini spontan mengatakan, "Oh my God." Artinya di sini secara tidak langsung dia menyatakan bahwa adanya Tuhan, adanya Rabb, adanya Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi ini. Seperti itu. Ya. Jadi secara fitrah, secara hati kecil manusia yang bersih, bahwa dia akan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Namun dalam permasalahan-permasalahan ilmu syar'i yang lainnya, yang terpecah-pecah, yang terbagi-bagi, inilah yang justru harus punya ilmunya. Ya. Maka kita harus perhatikan bersama. Taib. Naam, itu ya. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan yang insya Allah yang mulia ini. Yang fabi inilah ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas pada paragraf yang selanjutnya yang berkenaan tentang pengakuan hamba terhadap 3 dari permasalahannya, yaitu tentang konsep mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat lebih jauh di antaranya. Satu di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Kita ini harus mengakui dari hal tersebut. Namun insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita cukupkan dari pembahasan yang kita miliki. Naam. Barakallahu fikum jami'an.
Tapi ada yang ingin ditanyakan dari antum dan antuna berkaitan tentang materi yang kita ambil? Taib ya, cukup insyaallah taala kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fikum jami'an. Artinya antum dan antuna sangat menyimak dari apa yang Ana sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan kesimpulannya adalah bahwa yang pertama, hikmah yang kita bisa ambil dari surat Al-Asr ini yang pertama adalah agar senantiasa cakupannya orang-orang ini atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan dari iman, beramal saleh, kemudian mewasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran yang diimplementasikan pada yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa dari surat ini mencakup dari 4 poin ini, maka mencukupi dari mencukupi seorang hamba agar memiliki dari sifat ini, agar seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan masalah dunia dan akhiratnya dengan 4 sifat ini. Kemudian menjadikan landasan ilmu adalah sebagai pondasi dasar sebelum ia berucap dan berbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadikan diri kita orang-orang berilmu di atas agamanya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di dalam kebenaran dan kesabaran. Aku qouli hadza, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jaza, barakallahu fikum. Tafadhol, silahkan antum semua bisa live dari ruangan.